Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Amalia, tempatnya marbot saling sharing. Masih bersama saya Riko. Kali ini bintang tamu saya cukup istimewa karena biasanya yang datang bapak-bapak nih teman-teman, tapi kali ini yang datang ibu-ibu ya. Ibu-ibu, dan sudah hadir bersama saya Mbak Resika Kaisaria. Betul ya Mbak ya? Betul. Penyebutan saya nggak salah ya Mbak ya? Kaisaria. Kaisaria. Oke, tapi dipanggil biasa Cika. Mbak Cika. Saya panggil Mbak nggak apa-apa ya? Ya, jadi teman-teman, Mbak Cika ini merupakan penerima apresiasi 1 Indonesia Awards bidang kewirausahaan di tahun 2014. Betul Mbak ya? Betul. Oke, Mbak bisa diceritain nggak? Kita langsung ngobrol aja ya Mbak ya? Boleh. Boleh. Bisa diceritain nggak sih Mbak awal mula usaha berarti ya, atau berwirausaha itu dari tahun berapa sih Mbak? Awal mula usaha ya? Iya, awal mula usahanya. Kalau dibilang awal mula itu berarti kelas 1 SMA tahun SMA? 2006. Ya. Oke. 2005 Saya udah 2006. bisa ngitung kalau gitu Mbak. Ya berarti kurang lebih sekarang 19 sampai 20 tahun. Oke. Sudah berjalan. Triggernya kenapa tuh Mbak untuk mulai berwirausaha? Oh sebenarnya kalau cerita itu berat ya Mas. Karena mengundang air mata. Oh gitu. Jadi saya itu anak keempat dari 4 bersaudara. Oh. Anak terakhir berarti kan bapak saya sama ibu saya waktu saya masuk SMA itu sudah lansia. Oke. Dan bapak saya itu kerjanya supir, dimana pasti Mas Riko tahu ya, supir kondisi lansia pasti kan sudah sangat beresiko ya. Iya. Jadi sering terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Akhirnya bapak diputuskan diberhenti mendadak pada saat saya masuk SMA. Oke. Nah pas itu saya hampir nggak sekolah gitu. Terus kakak saya yang pertama bilang, adik saya nggak boleh ada yang putus sekolah gitu. Jadi harus tetap sekolah gimana pun caranya gitu. Cuma kakak saya karena memang sudah punya rumah tangga sendiri, harus ada biaya-biaya. Iya, jadinya bilang ini biaya masuknya yang kakak tanggung, untuk uang saku dan lain sebagainya Cika cari sendiri ya gitu. Jadi saat itu sebenarnya kalau dibilang memulai, awal memulai orang tua Mas. Orang tua bikinin gitu. Cuma saya pada saat itu bantu menjualkan di sekolah. Jadi kalau teman-teman sekolah itu bawa tas sekolah gitu, saya bawa kantong kresek isiannya jualan. Saya jualan dititipkan di kantin sekolah gitu. Apa yang dirasain pada saat pertama bawa jualan ke sekolah Mbak? Malu. Malu. Karena saya anak manja gitu kan. Karena terakhir. Anak terakhir gitu. Ibaratnya harus disuruh, dipaksa dengan keadaan seperti itu di usia yang sangat muda gitu. Cuma ya itu awal-awal saja. Terus akhirnya saya sangat bahagia. Karena apa? Karena di tahun itu Mas, yang paling kaya tuh di seperantaran saya di saat teman-teman itu belum pada punya motor, dia udah punya motor kayak gitu. Uang sakunya tuh 5.000. Saya jualan cimol di titipan di kantin sekolah, uang sakunya 20.000. Sombong dikit, astagfirullah. Itu menerima situasi itu perlu berapa lama saat itu Mbak? Nggak lama sih, nggak lama. Kurang lebih 1 semester aja. 1 semester mah lumayan Mbak. Iya. Ya, karena saat itu tuh cimol jadi makanan baru Mas. Di lingkungan saya dan saat itu gitu. Jadi nggak banyak sekarang. Kalau sekarang kan cimol udah banyak gitu ya. Itu jadi makanan baru. Jadi perkembangannya juga sangat cepat gitu. Dari kelas 1 SMA gitu ya, menekuni gitu ya. Itu berarti tadi dibantu sama orang tua Orang pas tua di bidang awalan produksi gitu. ya. Dan itu berlangsung sampai dengan Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA saya lulus. Pikiran saya waktu itu masih kepikiran saya kerja. Saya kuliah untuk kerja ya jadi PNS dan lain sebagainya. Pokoknya sesimpel itu gitu. Akhirnya saya lulus masuk ke kuliah jurusan kesehatan gitu. Tapi tetap dengan bisnisnya gitu. Sampai saya semester 7, semester 8 saya sudah punya tim kurang lebih 4 orang. Saya masih punya mindset bahwa saya akan bekerja gitu. Baru setelah lulus terjadi dinamika yang luar biasa dan terjadi namanya perang pikiran gitu loh. Saya mau
gimana nih gitu, mau jadi seorang tenaga kesehatan atau menjalankan bisnis ini gitu. Oke, itu sejarah singkat ya, awal Sejarah mula singkat, memulai ya. bisnis cimol gitu ya. Sebelum bergeser ke yang lebih sedih nih Mbak, baru pertanyaan awal nih Harusnya disediain tisu di sini. langsung ketarik memori pada saat itu gitu. Nah saya akan coba geser ini Mbak. Pada saat setelah berapa lama memulai bisnis atau menjalankan bisnis gitu ya, ketemu dengan Astra, gimana ceritanya Mbak? Itu tahun 2014. Jadi saya lulus kuliah itu tahun 2012. Oke. 2012, maaf saya lulus kuliah 2013. Terus saya di situ sudah memutuskan saya ingin terjun di dunia usaha sosial. Jadi saya memang akta pendirian CV saya memang usaha sosial, Mas. Ya. Oke. Saya cuma kan kalau untuk menjalankan usaha sosial itu memang kita harus butuh dana ya. Ya, modal. Gitu, modal kayak gitu-gitu. Terus saat itu saya entah siapa yang mendaftarkan. Jadi saat itu tuh bisa merekomendasikan, Mas. Oh gitu. Ya, nggak harus kita mendaftar sendiri, tapi kita bisa direkomendasikan oleh orang lain. Ada yang mendaftarkan saya untuk menjadi salah satu peserta. Iya, di situ. Nah, saya dihubungi saat itu, akhirnya lolos seleksi dan saya juga tidak berharap banyak, Mas, karena memang mendapatkan apresiasi itu bukan menjadi tujuan buat saya. Gitu. Saya membuat program sosial, saya punya visi misi sendiri yang memang saya raih. Adapun saya akhirnya mendapatkan apresiasi atau tidak, bagi saya itu bonus. Ternyata setelah mendapatkan apresiasi memang dampak positifnya sangat banyak. Oke. Sebelum ke dampak Mbak, saya tertarik ke kenapa menyandingkan bisnis dan sosial gitu. Iya. Apa tuh motivasinya Mbak? Motivasinya sebenarnya karena balas dendam aja Terhadap kondisi ekonomi saat itu gitu. Oke. Saya merasa jika yang dulu itu berat gitu. Mas bisa bayangkan gimana uang saku nggak ada gitu kan. Terus teman-teman pada bisa beli buku binder, bisa beli pulpen lucu-lucu gitu. Saya nggak punya uang. Saya nggak kepengen ada cika-cika yang lain gitu. Jadi saya bikin program sosial itu agar bisa menjadi jalan rezeki buat orang-orang di luar sana gitu. Mudah-mudahan bisa jadi jalan perantara rezeki. Syukur bisa menjadi jalan perantara menuju surga. Amin. Berarti experience di posisi saat itu membekas gitu ya. Nggak mau orang lain merasakan hal yang sama gitu dan pengen menjadikan diri kita lebih bermanfaat gitu Mbak ya. Oke. Nah saya mau geser ke Satu Indonesia Awards tadi Mbak gitu kan. Alhamdulillah kan ternyata menjadi salah satu penerima apresiasi gitu ya. Nah dampaknya setelah itu apa Mbak? Banyak banget, banyak banget. Jadi saat itu kan memang sosial media belum segencar sekarang ya Mas. Betul. Jadi publikasinya Satu Indonesia Astra gitu itu sangat luar biasa. Ada di TV nasional dan lain sebagainya. Jadi memang cukup gempar di dunia perdesaan itu karena wah ini masuk televisi, masuk masuk koran dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak banget kalau saya ke pasar gitu banyak yang minta foto. Karena memang gitu Mas, maksudnya pertama mungkin ya di lingkungan desa gitu ada yang bisa masuk televisi karena mendapatkan apresiasi gitu. Jadi perkembangannya itu sangat luar biasa setelah mendapatkan apresiasi tahun 2014 itu. Dan berbanding lurus dengan bisnis cimolnya itu sendiri Mbak gitu atau berbanding lurus sekali. Makin berkembang ya dari situ ya. Oke. Iya. Kalau misal pada saat itu gitu ya Mbak atau saya mau balik lagi, dapat istilah ratu itu dari mana Mbak? Atau kayaknya ratu lucu nih, ratu cimol nih gitu. Ada yang memberikan julukan itu gitu. Ada, itu sebenarnya yang ngasih nama Ratu Cimol itu dari Satu Indonesia. Jadi Satu Indonesia itu ada 5 kategori Mas. Nah waktu itu semuanya laki-laki, cuma saya yang perempuan. Nah saya dibilang ini ratu-ratu gitu. Nah pada saat itu saya masuknya itu sebenarnya nama pertamanya itu Made Ariska. Made Ariska itu singkatan dari Maksi Dewi Agus Riza Cika. Yaitu? Jadi saudara. Iya bersaudara. Oh saudaranya Mbak semua. Iya. Oke. Nah itu cuma dari beberapa yang saya
diskusikan untuk kasih masukan gitu, nama Made Ariska kurang menjual gitu, kenapa nggak pakai nama Ratu Cimol aja. Jadi kan itu juga menggambarkan saya juga seorang perempuan gitu. Jadi itu sebenarnya bagusnya melonjaknya itu Ratu Cimol setelah 2014 itu. Setelah mendapatkan, gampang diinget ya jadinya ya gitu. Oke. Ya, oke. Setelah dapat apresiasi tadi ya Mbak ya dari Satu Indonesia Awards gitu. Nah, langkah nyata yang bisa dilakukan gitu ya untuk Mbak sendiri di usaha Cimolnya itu bisa diceritakan Mbak, gimana tuh? Berarti cerita 11 tahun yang lalu ya. Itu kan saya menerima apresiasi tahun 2014. Pada saat itu saya mendapatkan uang pembinaan sebesar 55 juta Mas. Di tahun itu tuh sangat besar ya. Nah, saya langsung membuatkan program franchise gratis. Jadi saya buatkan gerobak-gerobak, saya ke copy paste untuk saya bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Di Banyumas juga di Banyumas atau? Raya. Jadi ada di 4 kabupaten. Nah, dari situ mulai tuh berkembang karena memang ada permodalan situ dan saya gulirkan untuk pemberdayaan. Dari yang pertamanya 60 mitra jadi total ya pada saat sebelum pandemi itu 400. Wow. Ya. 400. Itu kontrolnya gimana Mbak? 400 gitu Mbak? Lumayan ya. Pusing sih. Karena itu sosial Mas. Jadi ternyata nggak semua niat baik juga itu bisa diterima baik loh. Gitu banyak banget hal yang itu tidak habis pikir gitu untuk saya. Misalkan nih saya ngasih gerobak franchise gratis Mas. Di situ tuh nggak cuma gerobak ya, ada 1 paket usaha. Nah ternyata dijual Mas. Gitu. Padahal saya juga ibaratnya melihat itu layak untuk menerima bantuan dari kami gitu loh ya. Tapi ternyata dia mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang dari penjualan paket itu gitu. Maksudnya kalau saya itu pikirnya saya lebih baik memberikan kail Mas daripada memberikan ikan gitu kan. Jadi itu dengan cara saya memberikan paket usaha itu dia akan mendapatkan penghasilan jangka panjang. Tapi ternyata dijual ada dan lain sebagainya banyak lah. Tapi sebenarnya untuk pemberian modal usaha tadi ya Mbak, gerobak terus juga mungkin bahan baku dan lain sebagainya itu ada tanggung jawab di merekanya, misal harus mengembalikan sekian kah atau harus apa feedbacknya tuh apa Mbak? Enggak, jadi mereka itu wajib membeli bahan bakunya ke kami. Nah kami mendapatkan keuntungan dari pembelian bahan baku. Jadi siklus muternya di situ ya. Dari situ. Tapi untuk awalan mereka free diberikan modal gerobak tadi. Iya. Oh wow menarik. Modal beserta paketnya. Jadi jualan awalnya terus perlengkapannya dan lain sebagainya, termasuk ini akan BP berapa bulan dan lain-lain. Kita ada pembinaan juga. Berarti pada masa itu di Banyumas itu jalan-jalan dipenuhi dengan gerobak-gerobak Ratu Cimol tuh berarti itu? Enggak sih, karena kita ada jarak Mas, minimal 1 kilo. Tuh, kalau misalkan enggak nanti pada rebutan dong. Jualan semua ya? Siapa yang beli? Wow. Ngebinanya gimana mereka ini Mbak? Kita bikin klaster per desa. Gitu. Jadi nanti satu desa ada berapa gitu, nanti kita gitu ya, karena memang kalau misalkan udah jualan pasti udah sistem juga udah bisa berjalan ya Mas. Yang penting mereka mengambil bahan baku. Cuma karena memang kita niatnya sosial, jadi kita nggak terlalu ketat banget di manajemen penjualannya. Tapi asli dari Mbak sendiri itu harapannya itu ada target keuntungan juga atau ya udah ini kita memang niatnya ngebantu mereka agar bisa punya penghasilan gitu? Ya, jadi kalau awal mula dulu itu saya selalu mikir yang penting bantu aja Mas. Pokoknya bantu aja, nggak tahu nanti gimana gitu. Ibaratnya kalau misalkan profit bulan ini 20 juta, saya bisa bantunya 30 juta gitu, bisa gitu. 10 juta misalkan dari pribadi gitu. Tapi setelah sekian berjalan saya akhirnya berpikir gitu, kalau misalkan kita kepengen menerangi ruangan dan kita ibaratkan sebuah lilin itu nggak boleh mati kan. Kalau misalkan mati nanti gelap semuanya. Jadi saya mau usahakan bagaimana lilin itu bisa tetap nyala. Gitu. Gimana caranya lilin itu nyala? Dengan cara kita punya fondasi keuangan yang baik. Salah satunya dengan cara mendapatkan keuntungan yang baik juga. Makanya sekarang saya ada yang memang bisnis benar-benar pure untuk mendapatkan profit dan hasil keuntungan dari penjualan itu untuk sosial. Gitu. Berarti
manajemen apa budgetnya gitu ya. Iya. Ada yang memang ditargetkan untuk cari keuntungan, ada yang memang ditargetkan untuk ini program sosialnya gitu ya. Betul. Menarik sekali gitu. Iya. Oke, nah berikutnya nih Mbak. Selama proses pengembangan bisnis gitu, apalagi sampai ke ranah sosial gitu, ada bantuan Mbak dari pihak lain, jejaring dan sebagainya? Ada. Misalnya dari Ya pertama dari Satu Indonesia Awards itu 55 juta dulu, terus kita juga pernah mendapatkan awards yang lain oke. gitu, itu juga cukup. Terus dari pemerintah juga, dari bupati juga, biasanya mereka membeli paket franchise-nya untuk kita bagikan kepada masyarakat kurang mampu. Oh, berarti jadi program sosial juga ya Program untuk sosial. instansi-instansi yang lain gitu ya? Iya. Oke. Sebenarnya challenge-nya juga besar kalau misalkan ini bisa di copy paste untuk ranah yang lebih besar. Banyak juga pihak yang siap untuk Memodali. iya, cuma dari manajemen internalnya kita aja yang kadang masih banyak kendala. Bertahap gitu Iya. ya. Kalau sekarang udah berapa yang dibina Mbak, yang dikelola? Nah itu dia. Ini kan sebenarnya kalau misalkan data 400 itu kan sebelum pandemi, Mas. Nah ujian paling besar kita itu pada saat pandemi sebenarnya. Karena itu kan kita benar-benar kita modalin pure 100% ya Mas. Ya. Dengan estimasi satu mitra itu kurang lebih sekitar 400 juta. 400 juta, 4 juta, maaf, 4 juta. Nah, itu kita kasih secara gratis kan. Nah, pada saat pandemi itu kan kita memang penjualannya itu ke titik-titiknya itu ke keramaian, Iya. ke Oh iya. apa namanya, ke sekolahan, pokoknya ke tempat wisata dan area berkumpul di situ ada bazar dan lain sebagainya gitu. Itu kan semuanya mati ya pada saat pandemi dan itu berjalan kurang lebih 3 tahun. Iya. Nah ternyata aset yang kita miliki itu berupa gerobak-gerobak itu terjadi penyusutan lah seperti lapuk, usang dan lain sebagainya, sehingga pada saat sudah bisa memulai lagi banyak sekali yang memang tidak bisa atau tidak layak untuk dilanjutkan. Jadi sekarang mungkin sisanya tinggal 20% saja gitu. Nah kita coba bangkit lagi karena bagi saya itu kayak roller coaster banget loh Mas. Maksudnya kayak kita pernah ada di posisi naik banget gitu sampai di posisi ini tiba-tiba menghantam karena waktu pandemi itu kita yang biasanya produksi tepung 2 kintal itu cuma 20 atau 10 kilo bahkan 30 Per kilo hari? per hari gitu. Jadi itu bisa bertahan dan akhirnya sekarang bisa bangkit lagi dengan total mitra binaan hanya sekitar 20%-an saja. Itu dengan luar biasa lagi kita bisa mulai lagi dari awal karena waktu mulai lagi mereka juga minta ini baru gitu loh. Iya gitu ya, kayak ini gerobaknya udah rusak nih gimana gitu. Jadi ya kita akhirnya kurasi mana yang titik-titik itu dan hambatan-hambatan lain di luar itu juga banyak sebenarnya Mas. Gitu. Salah satunya juga sosial media gitu. Mereka dari kalangan masyarakat kurang mampu terus maaf mungkin secara SDM juga kurang gitu. Mereka harus belajar gimana caranya bikin konten, terus harus mengikuti tren pro itu mereka sangat kurang, apalagi banyak juga yang sudah lansia gitu Mas. Jadi itu tantangan bagi saya yang akhirnya membuat beberapa kendala sehingga sekarang hanya tersisa 20% saja gitu. Maintainnya sampai maintain ke orangnya juga Mbak? Iya karena kita ada edukasi juga gitu. Kita kan ibaratnya dari pembelian bahan baku untuk pengelolaan dari mitra ke end user itu kan hak itunya internalnya mereka ya gitu. Cuma kita tetap edukasi, kita panggilkan narasumber yang memang kompeten di bidang itu gitu. Cuma balik lagi kendalanya dari mitranya itu gitu. Tantangannya di situ ya untuk buat mereka berkembang gitu. Ya karena basic dari merekanya juga berbeda-beda latar belakangnya gitu ya. Iya. Jangankan ibaratnya untuk bikin konten Mas, kadang HP aja kadang mereka nggak punya gitu loh. Jadi benar-benar tantangan berat banget buat saya. Iya sih. Wow. Oke. Cimol itu sendiri sempat ini nggak Mbak dikembangkan dari objek usaha yang lain kah atau nambah usaha yang lain kah atau stick di itu Mbak? Oh iya, bertambah otomatis. Jadi dulu pertamanya memang Cimol aja. Waktu 2014 itu, sekarang kurang lebih ada 20 produk mungkin. 20-an produk seperti
dimsum, Oh, oke. pentol, Oke. sempol, seblak, bakso aci dan lain-lain. Pokoknya masih di ranah jajanan. Ada itu, Mbak? Ada. Gak di sini tapi ya. Beda cimol sama cilok itu sih Mbak sama aja kayaknya. Kalau singkatannya beda. Kalau cimol kan aci dicemol. Kalau cilok aci dicolok. Cuma bedanya sama-sama dari tepung, tapi kalau cimol itu digoreng, kalau cilok itu dikukus. Gitu. Biasanya kalau cimol itu pakainya bumbu tabur, bumbu kering gitu. Oke. Kalau cilok biasanya pakainya bumbu kacang atau saus. Ya, saya nggak kebayang sih Mbak kalau nggak ada makanannya Mbak. Kita lanjut lagi Mbak. Oke ya. Nah, oke. Ya ini menarik nih. Tadi kan saya dengar ceritanya kan udah cukup lama Mbak ya, udah belasan tahun gitu ya. Gimana cara ngejaga agar bisnis ini tetap seiring sejalan dengan aspek sosial gitu ya Mbak? Atau aduh kayaknya capek nih ngurusin sosial nih gitu, mending ngembangin bisnisnya aja gitu. Apa ininya Mbak? Aspek sosial ya. Iya. Kalau dilihat dari itu ya kita tetap melihat ke bawah gitu. Dengan melihat ke bawah itu kita bisa lebih empati dan kita bisa lebih merasakan apa yang menjadi permasalahan mereka gitu, dan syukur bisa menjadi perantara buat mereka mendapatkan rezeki gitu. Jadi selain melihat ke bawah juga syukur, dengan syukur juga kita bisa mendapatkan ide-ide gitu. Berbeda dengan mengeluh ya. Kalau misalkan kita syukur tuh kita jadi akhirnya oh ya kita mau bikin ide ini ya, kita bikin program ini lagi ya, kita bikin ini gitu. Itu yang harus dijaga banget sehingga itu bisa konsisten. Kadang godaan paling besar itu kan ketika melihat profit besar ya. Gitu. Ini sayang nih gitu. Ngapain buat sosial segini gitu kan, bisa buat yang lain gitu. Tapi kalau kita bisa melihat ke bawah, tetap melihat ke bawah, rasa itu akan berkurang gitu. Masih akan nanya agak nakal nih Mbak. Kan sebenarnya sosial itu bukan tanggung jawab Mbak juga. Kenapa harus dijalanin? Saya merasa bukan tanggung jawab, tapi saya mau. Oh gitu. Saya mau untuk melakukan itu gitu. Kadang kalau misalkan kita bicara tangga itu kan ada tangga yang memang kita butuhkan ya Mas. Maksudnya kita ada di level ini, kita pengen lebih tinggi lagi dong, kita pengen lebih tinggi lagi dong. Dan untuk melewati tangga-tangga itu kan parameter orang berbeda-beda. Kalau saya pribadi, kalau sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat, saya pengen sebaik-baiknya bisnis adalah bisnis yang bermanfaat. Gitu. Itu ya pegangannya ya. Wow, menarik sekali gitu ya. Oke. Saya lanjut lagi Mbak untuk model usaha sosial ya gitu. Nah, tadi Mbak udah cerita tentang tantangan ya gitu, tantangan membina teman-teman apa sebutannya Mbak? Mitra ya, teman-teman mitra gitu ya. Nah, resiko apa lagi yang biasa dihadapin Mbak saat membina teman-teman mitra ini? Mindset juga berat Mas. Selain yang tadi udah saya ceritakan ya, seperti dijual dan lain sebagainya, mindset juga menurut saya itu tantangan Mas. Karena banyak juga dari mitra itu mereka berpikirnya itu pengennya instan gitu. Saya udah dapatin program nih, saya kepengen besok langsung dapat untung segini gitu dan lain sebagainya. Terus gimana caranya mereka tidak terus mempunyai mindset untuk dapat bantuan terus, minta terus kayak gitu-gitu. Itu yang membuat saya jadi kadang harus panjangin lagi sabarnya gitu. Panjangin lagi murniin lagi niatnya ini gimana biar tidak terpancing untuk hal seperti itu gitu. Tapi berbisnis itu bisa untuk semua orang gak sih Mbak? Menurut Mbak ya, sepengalaman Mbak menjalankan bisnis gitu ya. Gimana? Bisnis ya? Bisa dong, bisa untuk semua. Bisa untuk semua orang. Semua orang bisa berbisnis gitu bisa. ya. Ya, pasti bisa untuk berbisnis karena bisnis itu bisa kita setting Mas. Ya kan, ibaratnya kayak misalkan kerja mungkin ya Mas, maaf ya, bukan lagi gimana, cuma kalau kerja kan mungkin udah dikasih tahu gajinya segini gitu ya, dengan pendapatan yang segitu, terserah dari
atasannya atau memang bagaimana kebijakannya. Tapi kalau bisnis itu kita bisa setting. Kita pengen penghasilan 10 juta per bulan. Oh ya kita breakdown, berarti satu bulan kita harus dapat 300.000. Dari 300.000 kita harus penjualan berapa pieces gitu. Oh saya pengen naikin lagi penghasilannya jadi 50 juta, berarti harus gimana gitu. Kita bisa setting sendiri gitu. Jadi menurut saya itu hal yang sangat menarik ya. Cuma banyak yang mungkin kurang mau karena memang itu bersahabat dengan ketidakpastian gitu. Mbak tahu ngelola bisnis ini dulu pernah belajar secara khusus atau ini based on experience? Based on experience aja. Saya kan itu belajarnya kesehatan Mas. Oh iya. Jadi boleh kita bahas kesehatan. Kalau kolesterol gimana Mbak? Tapi lupa Mas. Ya apa ini iklan sedikit ya Mbak. Kita itu di kantor kemarin habis MCU dan ternyata wow hasilnya. Serius Mas, saya udah lupa materi kesehatan Mas. Jangan dibahas. Saya cuma mau ngasih tahu. Ini teman-teman yang kelihatannya sehat ternyata gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi gitu. Wow. Udah kita lanjut kalau gitu deh. Terus saya jadi ini lagi suruh olahraga dengan tertib dan lain-lain. Oke, Mbak, selanjutnya ya. Nah, ini menarik juga nih. Biasanya tadi kan yang di-sharing adalah cerita tentang tantangan dalam mengelola mitra gitu ya. Nah, ada nggak yang oh ini bagus nih, udah sukses nih bisa mandiri. Nah, itu biasanya terlihat dari indikator apa tuh, Mbak? Kalau dari kesuksesan mitra otomatis kita indikatornya dari penghasilannya mereka, dari omsetnya mereka gitu. Ada salah satu mitra kita namanya Pak Yanto, semoga nonton. Pak Yanto itu dulu bergabung dengan saya hutangkan bank Mas untuk belikan dia motor. Jadi dia pengen gabung dengan saya, tempat jualannya agak jauh, dia nggak punya motor. Saya belikan hutang bank atas nama saya untuk belikan dia motor. Dan sekarang motor dia udah 3 dan sudah punya rumah. Masya Allah dari jualan itu. Jadi pertamanya belum punya rumah Mas, maaf banget. Rumahnya itu masih pakai tanah, pakai bambu gitu. Dan sekarang dia udah bisa bangun rumah dengan pakai pondasi gitu, pakai bata. Jadi dari income-nya dia sendiri gitu ya, yang terlihat gitu ya. Nah, apa rasanya ngelihat yang berhasil gitu Mbak? Sebenarnya kalau dilihat dari itu yang paling buat saya berhasil itu simpel loh Mas. Dari kata-kata aja. Dimana ada mitra yang bilang misalkan Mbak Cika makasih ya gitu. Sejak jualan cimol saya udah bisa ngulain anaknya gitu. Wow. Saya udah bisa bangun rumah gitu. Itu tuh apa ya, gak bisa dibayar dengan keuntungan apapun gitu. Benar-benar bisa membuat bahagia yang itu tidak ada parameter ukurnya gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Dan itu banyak terjadi di mitra-mitra saya. Ngelihat mereka udah bisa berhasil gitu ya, udah terangkat derajat ekonominya gitu. Itu mungkin yang jadi nagih kali ya Mbak sebagai penggiat sosial itu. Betul. Rasa ngelihat orang terbantu itu mungkin kita juga jadi kita ngambil pelajaran juga mungkin Mbak ya gitu, banyak-banyak bersyukur juga gitu ya. Mudah-mudahan itu jadi ya kita lanjut deh Mbak. Saya jadi rada dalam ini mikirinnya. Jadi apa nih jadi? Saya mau bilang gitu jadi hujah gitu loh bahwa ya kita udah ngebantu mereka dan mudah-mudahan ini jadi saksi untuk kitanya juga gitu bahwa kita sudah melakukan sesuatu. Oke Mbak. Yang bijak biar Mbak aja ya, di sini saya bagian ngelucunya aja kalau bisa. Oke. Nah, saya mau kembali ke Pak Yanto tadi Mbak. Kenapa percaya gitu sampai ngebelain minjemin gitu ya? Emang ada apa atau apa yang dilihat dari sosoknya beliau ini dibanding dengan mitra yang lain? Sebenarnya kalau misalkan saya ngelihat dari sosoknya enggak Mas. Saya ngelihatnya dari siapa yang menciptakan sosoknya gitu. Oh oke. Maksudnya kalau saya melihatnya sosoknya, kita sering banget kan patah hati, sakit hati, kecewa karena memang kita berharapnya ke manusia gitu, ya kan. Jadi kenapa saya bilang kok percaya sama Pak Yanto, bukan Pak Yanto yang saya lihat, saya melihat siapa yang menciptakan Pak Yanto. Jadi saya transaksinya dengan itu gitu. Jadi ketika saya meminjamkan ini untuk modal kayak gitu buat itu dan lain sebagainya, saya mikirnya saya niat nolong
Adapun itu pasti gimana ke depannya, saya niatnya baik, niat baik pasti akan ditolong gitu. Kalau Mbak dikecewakan? Ya nggak apa-apa, berarti memang Allah sudah meng-ACC itu terjadi. Terima, Wah. ikhlas. Oke, saya terima Mbak. Ya oke. Saya lanjut lagi Mbak. Pernah nggak Mbak pada saat pembinaan atau mengelola teman-teman mitra itu, waduh kok rasanya ini ngelola teman-teman mitra ini malah jauh lebih sulit nih ketimbang saya ngurusin bisnis saya sendiri gitu. Pernah Mbak? Betul banget. Nah, terus? Kalau cerita bisnis itu kan kita ceritanya angka ya Mas. Iya. Omset naik, Bisa profit disetting berapa, tadi juga ya. Iya, kayak ibaratnya kita besar di operasional nih, kita turunin kayak gitu-gitu. Jadi tidak bersinambungan dengan orang, Ya. mindset, terus dan lain sebagainya gitu. Pasti itu lebih susah. Tapi ya balik lagi niatnya itu Mas gitu. Kalau misalkan kita ngelihat susahnya ya pasti capek gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat apa sih motivasinya kita melakukan itu, ya capek itu akan hilang gitu. Saya dari tadi padahal berniat menggoyahkan niat itu Mbak. Sudah berapa? 15 tahun ya? Jadinya tidak Saya tergoyahkan. kenceng dari tadi. Bagus. Oke Mbak, saya coba bergeser pada inovasi ya. Inovasi dan juga adaptasi yang ada di bisnis Ratu Cimol itu sendiri gitu ya. Nah gimana cara ngajarin teman-teman mitra bahwa bisnis itu beradaptasi loh gitu. Gimana Mbak? Iya Mas, ya itu. Sudah disampaikan gimana, bahkan sampai saya panggilkan narasumber juga gitu. Gak jualan ya satu hari gitu. Saya kasih uang bensin gitu. Penggantinya ya. Gitu. Nggak pada datang Mas. Gitu. Jadi Iya sih. Tapi kalau ke situ emang gimana ya? ngurainya ya? Ya seperti itu. Cuma kan ya itu balik lagi, saya juga tidak menyalahkan gitu. Mungkin uang bensin juga tidak bisa menutup untuk kebutuhan harian mereka, sehingga tetap mereka harus berjualan hari itu gitu. Padahal niat saya memang nggak apa-apa misalkan itu ngejualan satu hari, tapi kita dapat materi gitu loh. Materinya itu kan kita bisa gunakan untuk bisa menambahkan income ke depannya gitu. Cuma kan ya itu pribadi masing-masing ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan bagaimana tadi kendalanya atau gimana. Ya seperti itu loh Mas. Harus ya udah, makanya banyak yang nggak berjalan ya karena itu gitu. Akhirnya mereka baru mengalami posisi di mana kok penjualannya nggak naik ya gitu. Kok omsetnya malah justru semakin lama semakin turun ya gitu. Sekelas bikin apa sih kalau saya sebut Grab gitu nggak apa-apa atau apa, Nggak apa-apa, ganti nggak apa? Kalau Grab gitu diganti apa? Grab Food gitu diganti apa? Ojol. Bukan ojol Mas. Aplikasi ya, aplikasi Memesan makanan online. Ya pemesan. Ya. Kalau misalkan saya ajari bagaimana mereka masuk untuk di penjualan aplikasi penjualan online gitu ya, biar bisa gitu. Dipesan online gitu ya makanannya. Biar bisa dipesan online aja kan harus pakai rekening gitu. Betul. Nah itu kan harus berapa kali transaksi dulu baru bisa diambil. Itu aja bisa menjadi bahan keluhan gitu. Jadi ya akhirnya sekarang ada di fase iya betul. Ya mereka mau mereka mau mengikuti perkembangan zaman ya, akhirnya bisa jalan. Yang nggak bisa mengikuti ya akhirnya mereka mati gitu loh, nggak jualan lagi gitu. Karena beda banget Mas antara dulu sama sekarang. Kalau dulu kita pengen jualan, kita tinggal cari tempat yang memang strategis gitu loh, banyak keramaian udah. Kalau sekarang kita di pelosok pun sebenarnya nggak apa-apa, tapi kita harus pandai di sosial media gitu untuk bisa mendapatkan kesana kan, customer kesana gitu. Akhirnya itu jadi seleksi alam Mas. Makanya sekarang dibilang mitranya kita sekarang tinggal sedikit banget kalau dibandingkan data dulu gitu. Tapi dipastikan yang sekarang itu yang masih mau mengikuti perkembangan Teruji ya zaman. mereka ya. Ya jangan kan yang tadi Mbak pesan makanan via online gitu ya. Iya. Kita sebagai pembeli sekarang kalau beli nggak bisa pakai QRIS aja kayaknya, iya kan? Iya kan? Iya. Harus tunai nih, waduh udah nggak ada tunai nih gitu. Itu juga harus pengaruh, apalagi yang harus daftar pakai rekening, KTP dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman mitra itu sendiri yang sekarang ada Mbak ya, itu dari rentang usia
ada yang muda kah atau Nggak ada. rata-rata? 50-an, Hmm. 60, 45. Memang Hmm. jadi salah satu syarat memang di kami itu adalah memang masyarakat kurang mampu dan memang itu untuk yang belum punya penghasilan Iya, iya. gitu. Karena memang basic awalnya tadi dimodalin dulu di awal Iya. gitu ya. Oke. Iya, oke. Nah, selama perkembangan menggunakan atau menjalankan bisnis gitu ya Mbak, dinamikanya gitu ya atau pelajaran yang penting yang pernah didapat apa kira-kira Mbak yang bisa di-sharing ke teman-teman? Apa nih Mas maksudnya? Ya dalam pengelolaan bisnis Ratu Cimol ini gitu ya, ada pelajaran yang Mbak dapatkan gitu ya dengan perkembangan teknologi kah yang sekarang gitu, apa yang kerasa dari dulu dan sekarang gitu? Oh iya, kalau dicerita tentang dinamika usaha itu memang sekarang luar biasa ya Mas. Maksudnya dari penurunan daya beli masyarakat, terus ibaratnya dinamika pasarnya juga gitu kan dari offline ke online gitu. Yang harus kita jaga yang pertama kita memang harus mengikuti perkembangan zaman Mas. Benar-benar dari dulu ibaratnya kalau misalkan sekarang lagi rame sosial media mau nggak mau kita harus bentuk tim Bergeser ke sana sosial ya. media. Kita harus ngikutin apa yang menjadi tren sekarang gitu. Karena kalau misalkan kita tidak bisa mengikutinya ya mungkin nanti kita akan menjadi salah satu beberapa bisnis yang ikut tergeserkan gitu. Karena kalau ibaratnya kalau kita bicara produk doang itu kan Gampang ditiru juga Mbak ya? ya gampang ditiru dan itu juga berat Mas. Ibaratnya misalkan nih saya bilang cireng saya enak gitu misalkan. Mungkin bagi Mas Riko biasa aja. Bagi Mbak Lucia enak banget. Bagi yang lain mungkin nggak enak gitu. Makanya saya selalu bilang kita jangan cuma jualan produk, kita jualan servis, kita jualan konten Mas. Jadi semua konten buat saya. Saya belanja, saya kontenin, saya ngasih materi ke mitra saya kontenin kayak gitu. Karena emang eranya bergeser ke situ Eranya Mbak ya. bergeser situ. Oke. Nah inovasi-inovasi ada Mbak? Banyak dari produk juga kita ya, dari yang pertamanya satu produk sekarang udah 20-an produk. Terus dari bisnisnya juga model bisnisnya kalau misalkan dulu kita banyak B2B, business to business karena berbagai halangan termasuk tadi ya mitra-mitranya banyak yang nggak bergerak dan sebagainya. Kita sekarang B2C juga, business to konsumen. Terus inovasi lain juga banyak seperti sekarang sudah mulai menjajakan penjualan online frozen juga dan lain-lain. Betul. Biar bisa dikirim gitu ya. Iya. Karena makanan sih ya. Oke Mbak, ini kita lanjut lagi. Oke. Saya minum ya Mas. Boleh. Ini memang pengalaman megang teman-teman mitra nih nggak bisa bohong ini gitu. Jadi udah hafal gitu cara mengelola orang gitu. Nah, kalau misal kita rangkum gitu ya Mbak perjalanan dari 2014 gitu ya. Nilai apa sih yang masih tetap dipegang sampai sekarang Mbak? Berbagi. Ya. Kayak menurut saya dengan berbagi itu banyak hal yang nggak bisa pakai hitungan manusia Mas. Gitu. Mungkin bisa jadi kalau misalkan profit kita 20 juta dan kita berbaginya 10 juta, secara hitungan manusia kita tinggal 10 juta dong profitnya. Tapi ternyata enggak gitu. Bahkan kita bisa tetap 20 juta atau bahkan bisa lebih. Meskipun itu berupa nilai-nilai yang lain gitu. Intinya berbagi terus gitu. Bahkan tapi mungkin saya belum sampai sana ya. Berbaginya itu kalau bisa lagi lapang ataupun lagi sempit gitu. Dan itu udah ngalamin sendiri Mbak pada saat berbagi ternyata yang didapatkan lebih di luar prediksi gitu ya. Prediksi. Nggak bisa pakai hitungan manusia itu benar banget. Gitu. Apa mimpinya kalau sekarang Mbak? Apa yang ini belum nih gitu, masih kepegang nih sampai sekarang gitu? Banyak Mas. Saya di fase ini aja saya nggak pernah tahu ending saya nanti seperti apa. Iya kan? Karena ya setiap manusia itu kan dilihat dari
akhirnya kan, Mm-mm. gitu. Jadi saya nggak pernah tahu nanti di titik mana saya berada di mana gitu. Makanya yang saya lakukan adalah ketika saya buka mata di pagi hari, oh ternyata Allah masih kasih kesempatan nih buat berbuat baik di hari itu, buat melakukan berbagi dan lain sebagainya gitu. Makanya saya setiap kali pagi buat buka mata, saya selalu berpikir, oh ya saya masih dikasih kesempatan untuk berbuat baik, saya harus melakukan hari ini dengan sebaik-baiknya. Kalau untuk bisnis, pengen apa Mbak? Harapannya Mbak? Harapan saya di bisnis adalah bisnis ini tentu bisa tetap berkembang, bisa menjadi perantara bisnis yang baik untuk banyak orang, bukan hanya bisnis yang bisa mendapatkan profit tapi bisa berbagi profit, bukan hanya bisnis yang bermanfaat tapi bisa berbagi manfaat, dan mudah-mudahan bukan hanya bisnis yang hanya mendapatkan keuntungan di dunia tapi bisa menjadi jalan menuju surga. Amin. Oke. Yang terakhir nih Mbak kayaknya Mbak, apa pesan untuk teman-teman yang lagi nonton gitu ya, generasi muda yang pengen memulai bisnis, terus juga nilai sosialnya udah ada gitu, gimana menggabungkan keduanya, bisnis dan sosial, apa pesan-pesanannya Mbak? Aduh, kalau ditanya pesan-pesan seolah-olah saya tuh udah banget gitu ya. Padahal saya juga masih banyak belajar, tapi kalau misalkan ditanya, karena ini ditanya ya, jadinya saya coba jawab. Kadang kita itu berpikir kita tidak bisa, tidak sempurna, tapi padahal Tuhan itu sudah memberikan kita lebih baik dari apa yang kita kira gitu. Jadi wujud syukur terhadap pemberian Tuhan kepada diri kita adalah dengan kita menjadi sebaik-baiknya diri sendiri gitu. Apapun itu, nggak harus menjadi apa, menjadi bagaimana dan lain sebagainya. Pokoknya melakukan yang terbaik di versi diri sendiri itu adalah wujud syukur kita agar kita bisa menjadi sesuatu yang bernilai untuk diri sendiri gitu. Oke, itu dia Mbak Cika. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Cukup ya Pak Ganjar? Pak Ganjar gak ada ya. Oke Mbak Cika, mungkin podcast kita kali ini itu aja. Saya ternyata gak cuma belajar tentang mengelola bisnis, tapi saya juga belajar tentang nilai-nilai gitu ya. Masya Allah. Banyak hal gitu yang harus dipegang, yang biasanya saya itu memang kadang ini secara teoritis iya tahu berbagi apa gitu, tapi memang harus diuji, harus dirasain nilainya gitu. Dan hari ini insya Allah saya belajar tuh dari Mbak Cika gitu. Masya Allah, enggak lah Mas. Sehat-sehat. Saya juga masih belajar. Ya, sehat-sehat Mbak Cika, karena ada teman-teman mitra yang masih membutuhkan Mbak Cika nih, dan mudah-mudahan makin banyak mitranya, makin bermanfaat gitu, dan bisnisnya juga makin berkembang. Amin. Terima kasih Mbak Cika. Terima kasih juga teman-teman. Nantikan podcast kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.